Tetapi harapan dari pakai mengharapkan kita lebih gencar untuk sedikit memberi informasi. Ini ada orang kaum milenial ini coba teman-teman bagaimana caranya warga itu media sosial sudah kita capai ini boleh kita sampaikan juga dan mungkin target-target yang akan kita lakukan. Nah ini semua tentunya kita lakukan untuk melindungi masyarakat kita. Menjadi nasab warga kita agar kita memang yang pertama melindungi semua warga. Yang kedua juga ingin zona merah ini juga tidak enak. Anak-anak kita ingin sekolah. Kita sudah ingin kembali ini beraktivitas sudah dimungkinkan dengan adaptasi kebiasaan baru. Boleh usaha apapun boleh, semua sudah boleh dibuka. Tetapi satu anjuran pemerintah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan ini barangkali penting. Ini pengantar dari kami. Kesempatan yang diberikan, saya sampai simak lagi saya langsung kepada 3 poin. Yang pertama, sebenarnya saya sudah berkali-kali sampaikan baik ke Kominfo, Pak Polres, Pengawas Bupati, cuman ke Dandim belum. Tapi kalau ke Koramil tidak, ke Koramil tidak, Pak Polres. Saya kadang-kadang bingung melihat Satgas ini, walaupun waktu gugus tugas Satgas. Saya begitu gencar dari, mohon maaf media yang lain, saya begitu gencar mempublikasikan persoalan COVID ini, tetapi terkadang tidak mendapat respon dari pemerintah lah. Saya katakanlah dulu dari Kominfo, walaupun pemerintah sebenarnya sudah berbuat, saya akui sudah berbuat, bukan tidak berbuat. Yang paling saya harapkan kepada Satgas maupun Bupati ataupun Forkopindo, kenapa kita sia-siakan itu masjid, agar masyarakat di desa dan kelurahan yang ada di Republik Mandailing Natal ini supaya diumumkan pada setiap waktu sholat bahwasanya pemakaian masker itu sangat penting, atau 3M itu sangat penting, sehingga apa yang kita harapkan tahu masyarakat itu mengurangi kinerja daripada Satgas. Tak perlu adik saya ini dari Koramil ini lagi dengan polisi dan Pak Sanan dan pejabat bupati lagi bolak-balik di pasar menegur daripada orang yang tidak pakai masker. Kalau saya pikir dalam waktu 1 minggu, kalau saja diumumkan di setiap masjid setiap waktu, subuh diumumkan, zuhur diumumkan, asar diumumkan, maghrib diumumkan, dan Isya diumumkan bahwasanya 3M itu sangat penting, sangat gentleman. Tetapi sampai saat ini baru desa perbangunan yang membuat itu pun beberapa hari. Itu yang pertama yang saya harapkan kepada Satgas, katakanlah dulu Kadis Kominfo mewakili pemerintah atau pemerintah. Tapi pada saat pada Pak Kadis Kominfo juga saya sudah berkali-kali menyampaikan. Tapi realisasinya di mana? Apakah karena itu masjid tak boleh diapa? Saya pikir tidak, karena itu untuk kepentingan rakyat banyak. Itu kepentingan untuk rakyat banyak. Tidak ada orang yang mengatakan kalau kita berbuat baik disampaikan di masjid, tidak ada yang melarang. Begitu juga dengan di gereja. Pada setiap hari Minggu di gereja ataupun ada khotbah di gereja disampaikan. Jadi nggak susah lagi. Kepala desa nggak susah, camat nggak susah dan lain-lain. Hanya secari kertas dikasihkan kepada pengurus masjid. Yang kedua, Kadis Kominfo ataupun jajarannya ke bawah dan lain-lain sebagainya, kami wartawan ini bukan tidak mau mempublikasikan bagaimana kondisi yang sebenarnya di Mandailing Natal. Tapi informasi yang kami dapat hanya separuh sedikit-sedikit. Contoh,
Kenapa kami harus kepada Kadis Kominfo? Apakah tidak ada lagi staf Kadis Kominfo yang bisa membuat berita? Kirim langsung kepada email daripada si wartawan. Kirim langsung setiap pergolakan, setiap perubahan, setiap ada masalah, setiap ada yang sehat, yang sembuh, yang diantar. Pihak Kadis Kominfo sebagai yang paling terdekat kepada Satgas, rilis, kasih kepada email ataupun HP-HP daripada wartawan. Dan yang ketiga, ita do sadarion, ita incohot, ita do nama lantuk bison, ita do na copit. Harus kita sama-sama bekerja. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya. Dari usulan dari Pak Bupati kepada Kemenhan, konsepnya kita siapkan biar ini dikerjakan di sini. Satu. Yang kedua, betul itu memang yang abang sampaikan. Terus terang saja, jadi kelemahan di internal kita. Terkadang saya juga sulit mengerti. Sarjana kesehatan masyarakat bertabur di Kabupaten Mandailing Natal ini. Kenapa? Dan Satgas Mandailing Natal ataupun Satgas Provinsi tidak memanfaatkan sarjana-sarjana kesehatan masyarakat untuk mengedukasi kepada masyarakat. Yang demikian, saya mengatakan COVID ini ada. Kalau saya mengatakan, karena saya sudah lihat. Orangnya saya sudah lihat, yang meninggal sudah saya lihat. Ketiga, tolong Satgas Mandailing Natal, rumah sakit umum itu diberdayakan kembali ataupun benar-benar dilayani masyarakat. Kabupaten Mandailing Natal di rumah sakit. Kemarin ada saudara kita Saleh Partaunan memberikan alat pelindung diri. Jauh-jauh sebelumnya, PBB yang belum pernah memberikan alat pelindung diri ke rumah sakit umum. Ada apa itu sebenarnya yang diserahkan ke rumah sakit umum tidak dimanfaatkan? Karena baru saya sendiri korban. Kenapa nggak dimanfaatkan itu alat untuk melakukan operasi kepada masyarakat? Berarti dokter sendiri tidak percaya kepada alat yang diberikan. Ini pemerintah membodohi masyarakat. Ini perlu penerangan dari Satgas secara luas kepada masyarakat melalui media ataupun melalui apa saja yang disampaikan. Itu yang harapan saya kepada Satgas ini. Jadi kembali yang ditanya Pak Kadis Kominfo tadi, apa laporan kita ataupun apa kita ke provinsi, lanjut. Gambarannya Hotel Rindang disewa oleh pemerintah provinsi, Hotel Madinah Sejahtera disewa oleh pemerintah provinsi. Ini dibentuk untuk membackup Satgas Kabupaten, ya kan? Jadi kenapa ini dibentuk? Karena memang ada lonjakan kasus, kan itu. Nah, apa tindakan dari provinsi? Menyewa hotel, karena trennya pada waktu itu ada peningkatan yang luar biasa. Nah, setelah kita berjalan, ternyata lonjakan kasus itu tidak terjadi. Bakas orang mengisi di sana cover. Ngapain kita sewa 2 hotel kalau tidak ada penghuninya? Sampai saat ini kan di sana hanya 3 orang, Madinah Sejahtera. Kalau ini kita sewa, kita lanjutkan, ya kan sia-sia uang provinsi itu. Itu evaluasinya. Nah, kalau Satgas Kabupaten tetap jalan, tidak berhenti, ini tetap berjalan. Nah, ini Satgas Provinsi untuk membackup kita, karena diasumsikan kita tidak mampu menampung orang-orang yang terkonfirmasi itu di Bakas Goda. Makanya oleh Gubernur, karena dia juga ini melindungi masyarakatnya, kita bagian dari Sumatera Utara, oke, kita sewa hotel, saya sewa hotel. Ini uang mereka. Nah, kalau juga kosong melonggong dari sini disewa, nggak ada orang, kan dibagi uang itu, Bang. Itu nyatanya, itu dasarnya. Kemudian kalau untuk edukasi, sosialisasi terus, tanpa pun Satgas Provinsi ini ada, orang teman-teman kita Satpol PP apa semua ini tetap edukasi ke masyarakat, tetap jalan, Bang. Ini tidak berhenti. Ya, nah, kemudian mengenai rumah sakit, inilah dilema yang terjadi di Sumatera Utara. Dari sekian rumah sakit umum yang ada di provinsi Sumatera Utara ini,
hanya lubuk pakam dan ada Malik yang mau menerima pasien reaktif ataupun konfirmasi dalam penanganan persalinan. Pihak Dinkes Provinsi pun bingung bagaimana membentuk karakter dokter-dokter ini. Apakah karena mereka sudah memang sudah kaya, takut mati, nggak tahu saya.